Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 191, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Berjalan ke Kaori, Ariel menyerahkan barang-barang itu kepada Kaori. Kaori, tidakkah kamu membukanya dan melihatnya? Aku ingin tahu apa yang Ariel beli. Nirmala berkata dengan aneh. Tidak masalah bagi Kaori apa yang dia beli, selama itu diberikan oleh Ariel, dia menyukainya. Pulanglah dan lihat, kata Kaori. Nirmala ingin membongkar barang yang dibeli oleh Ariel, jadi tentu saja dia tidak bisa menunggu sampai dia pulang. Jika tidak, bagaimana dia bisa menarik napas? Aku malu barusan karena urusan Hendrik. Dia harus menemukan wajah untuk dirinya sendiri untuk kembali. Dia merebut barang-barang itu dari tangan Kaori. Nirmala berkata, itu tidak memalukan, mengapa kamu harus menunggu sampai di rumah? Apakah kamu menginginkan sesuatu yang terlalu murah dan memalukan? Nirmala, jangan terlalu berlebihan. Kaori berkata dengan tidak puas, memanggil nama Nirmala secara langsung, menunjukkan bahwa dia sangat marah. Tingkah Nirmala memang berlebihan, dan sama sekali tidak sopan. Tapi dia tidak peduli sama sekali dan berkata, Kaori, kapan kamu menjadi tidak sopan? Aku kakakmu, bagaimana kamu bisa memanggilku dengan namaku? Nirmala, karena kamu lebih tua dariku, apakah aku tidak bisa memanggilmu dengan sebutan nama? Mengapa kamu tidak sopan sama sekali? Tidakkah kamu mengerti? Kata Kaori. Tentu saja aku mengerti, aku tidak berbaik hati. Bantu kamu membongkar hadiahnya. Nirmala sudah membuka bungkusan itu, tetapi isi di dalamnya membuatnya tercengang. Menurut pendapat Nirmala, Ariel pasti membeli dengan harga murah. Tapi yang dia pegang sekarang adalah tas yang disukai Kaori barusan, tas seharga 100 juta. Irfan tidak berpikir bahwa Ariel membeli tas ini. Dia melirik Ariel secara tak terduga. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna? Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Ariel, kamu mencuri ini. Nirmala menanyai Ariel, jika kamu tidak mampu membelinya, apakah aku juga tidak bisakah membelinya? Ariel berkata dengan ringan. Nirmala tidak pernah percaya bahwa Ariel membelinya dengan uang sungguhan. Itu pasti dicuri oleh Ariel ketika petugas tidak memperhatikan paketnya. Benarkah? Jika kamu membelinya, apakah kamu berani masuk kembali? Saya tidak berharap Anda bodoh. Tangan dan kaki Anda tidak bersih, kata Nirmala dengan nada menghina. Juga sebagai seorang pria, Irfan tahu bahwa pria adalah makhluk yang mencintai wajah, tetapi dia tidak berpikir Ariel akan melakukan hal seperti itu demi wajah. Dan dengan begitu banyak asisten toko, bagaimana bisa tas itu ditukar oleh Ariel? Melihat Nirmala meminta Ariel untuk memverifikasi masalah ini, Irfan berkata, berhentilah membodohi dirimu sendiri. Bodoh sekali, aku hanya tidak ingin polisi datang ke rumahku, dari sampah menodai keluarga kami. Nirmala berkata dengan dingin. Irfan tahu bahwa jika dia pergi untuk memverifikasi masalah ini, jika tas itu benar-benar dibeli oleh Ariel, Nirmala yang akan malu, dan dia juga akan malu. Bagaimana jika dia benar-benar membelinya? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu tidak cukup malu? Kata Irfan. Apakah kamu gila? Sama seperti dia, bisakah dia membeli tas yang begitu mahal? Nirmala mencibir. Tidak heran Nirmala tidak percaya sama sekali. Citra Ariel yang tidak berguna terlalu mengesankan. Bagaimana mungkin seorang pria yang makan hanya numpang dari istrinya tiba-tiba membayar 100 juta? Nirmala, jangan bicara kasar, jika kamu tidak mampu membelinya, apakah Ariel juga tidak mampu membelinya? Lina tidak tahan dengan omong kosong Nirmala dan berkata dengan keras. Bibi Lina, kamu hanya tidak berani. Sepertinya kamu tahu bahwa Ariel tidak punya uang, jadi kamu tidak akan membiarkan dia meminta bukti padaku, kan? Nirmala berkata sambil tersenyum. Luna juga licik, tetapi bajingan Nirmala bahkan lebih buruk darinya, dan perlu untuk membuktikan apakah Ariel membelinya.
Satu-satunya cara adalah kembali ke toko. Oke, kamu ingin membuktikannya? Ayo pergi bersama, kata Lina. Melihat persetujuan Lina, Nirmala menunjukkan senyum bangga di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat dilema Ariel yang dibongkar. Kamu lebih baik berdoa agar orang lain tidak memanggil polisi, kalau tidak kamu harus menghabiskan festival di penjara. Kembali ke toko, Nirmala melemparkan tas itu ke konter dan berkata kepada kasir, "Bagaimana kabarmu? Pergi bekerja. Apakah kamu tidak takut bos akan memecatmu?" Beberapa pemandu belanja berkumpul dengan ekspresi bingung di wajah mereka. "Nona, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan itu," tanya kasir. "Apa maksudmu? Cari sendiri, apa yang dia beli dan apa yang dia ambil," kata Nirmala. Kasir melirik Nirmala dengan aneh, lalu ke Ariel, bingung. "Apakah ada yang salah? Tuan ini memang membeli tas ini," kata kasir. "Bagaimana mungkin? Buka matamu untuk melihat dengan jelas, bagaimana dia bisa membeli tas ini." Nirmala cemas. Dia kembali untuk mempermalukan Ariel, bukan dirinya sendiri. "Nona, tolong berbicara dengan hormat, meskipun Anda seorang tamu. Tetapi Anda tidak bisa memarahi orang dengan santai. Pria ini benar-benar membeli tas ini, dan kwitansinya ada di sana. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat struknya." Staf berkata dengan ekspresi tidak senang, mereka bekerja di toko-toko mewah, mereka semua berurusan dengan orang kaya, dan kualitas pelanggan sangat tinggi, seperti Nirmala, bahkan jika dia ditolak, bos mengetahui dan tidak menyalahkan. Nirmala dengan enggan mengeluarkan faktur, yang dengan jelas menyatakan jumlah pembayaran. Ini membuat Nirmala tenggelam ke dasar lembah. Itu benar-benar dibeli oleh Ariel. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Nirmala memandang Kauri, mungkinkah dia memberi Ariel uang di muka untuk bertindak dalam adegan ini dengan sengaja? "Kauri, aku tidak menyangka kamu akan bermain curang seperti ini denganku. Aku benar-benar kecewa padamu." Nirmala mencibir. "Apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya?" kata Kauri. "Jika kamu tidak memberinya uang, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli tas, dan kamu tinggal memilih tas ini? Itu adalah rencana yang direncanakan untuk mempermalukan saya dengan sengaja." Nirmala menggertakkan giginya dengan kebencian. Ini seharusnya menjadi waktu baginya untuk menunjukkan keunggulannya, tapi dia tidak menyangka akan ditipu oleh Kauri, sepupu. Amelia berkata dengan wajah dingin, penghinaan Nirmala adalah penghinaannya. Dia tidak berani berbicara tentang urusan Hendrik sebelumnya, tetapi masalah ini harus disalahkan pada Kauri. "Yah, kita tidak harus melakukannya dengan cara ini. Kita semua adalah saudara, jadi mengapa membuat pemandangannya begitu jelek?" Jeremy bergema dengan ketidakpuasan. Kauri sangat marah sehingga dia ingin tertawa. Jelas Nirmala ingin mempersulitnya, tapi sekarang dia malah disalahkan. Tidak ada alasan seperti itu di dunia ini. "Aku baik-baik saja. Perlu orang lain untuk melihatnya. Saya tidak terlihat seperti beberapa orang yang kaya, berharap seluruh dunia tahu, dan bersikeras menarik saya untuk pamer," kata Kauri. Pernyataan ini jelas menyindir Nirmala. Nirmala secara alami tidak senang ketika dia mendengarnya, dan berkata, "Saya tidak terlihat seperti beberapa orang." Setelah menghabiskan 100 juta, ketika pulang, akan bertengkar. Melihat keduanya berdebat tanpa henti, wajah jelek Nirmala benar-benar membuat Ariel merasa jijik. Wanita seperti ini yang memuja uang, aku tidak tahu apa yang disukai Irfan darinya. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Ariel berkata tiba-tiba, "Apa yang kamu coba lakukan?" Nirmala bertanya dengan wajah dingin. "Kemasi semua barang di toko ini untukku," Ariel berkata kepada beberapa pemandu belanja. Pemandu belanja yang menonton Lively terlihat bingung, apakah sudah selesai semuanya? Apakah ini untuk membeli semuanya? Semua barang di toko bernilai puluhan jutaan bahkan sampai ratusan juta. "Tuan, Anda tidak bercanda, kan?" Pemandu belanja bertanya pada Ariel dengan tidak percaya. "Tentu saja tidak," kata Ariel sederhana.
Beberapa pemandu belanja saling memandang, meskipun toko mereka tidak dapat dibandingkan dengan counter di kota-kota besar, mereka tidak memiliki puluhan juta item, tetapi jutaan banyak, dan mereka membeli semuanya, belum tentu semuanya dapat digunakan, unggul. Wajah Nirmala pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ariel akan membuat keributan dan membeli seluruh toko. Apakah ini disengaja untuk mempermalukannya? Tapi mudah untuk mengatakannya. Apakah Anda punya uang untuk membayarnya? Mengapa kamu tidak bergegas dan melunasi tagihan untuknya? Nirmala berkata dengan gigi terkatup. Kemarahan dan kognisi yang menyimpang dari Ariel hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Tetapi Irfan merasa bahwa karena Ariel berani mengatakannya, dia pasti akan bisa melakukannya. Meniup banteng yang tidak berarti seperti itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Sebuah ide muncul di benak Irfan, persepsi Nirmala tentang Ariel mungkin salah, dan itu adalah kesalahan besar. Bersambung.